Manis, enak, gurih, dan ini bener-bener gampang karena nggak perlu diulenin, kita nggak perlu pakai ragi. Harus agak tipis ya kalau mau mengembang. Kalau nggak dia akan lebih padat. Tuh, lihat dia langsung mengembang ya. Tuh. Nah, ini udah roughly kayak gini. Ini sekarang kita taburin wijen. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin odading ya. Jadi odading lately tuh dia viral, tapi sebenarnya buat yang tinggal di Bandung atau yang pernah tinggal di Bandung, tentunya odading nggak asing lagi kan. Karena ini adalah jajanan-jajanan yang banyak dijual. Umumnya dijualnya tuh bareng sama cakwe dan odading gitu. Dia gerobakan gitu. Kadang cakwe yang asin, odading yang manis. Kalau misalnya yang belum pernah cobain, kalau menurutku odading tuh is a very humble snack food gitu kan, bukan yang sesuatu yang fancy kayak misalnya oke, ini donat lembut banget atau enggak dimakan tuh kayak meleleh di mulut apa enggak gitu, kayak bener-bener emang humble food, enak, manis, dan juga bikin kenyang, wangi juga iya. Dan untuk resepnya sendiri di sini aku nggak akan pakai ragi karena menurutku odading tuh sangat berbeda dengan donat ya, dari teksturnya, dari keras luarnya gitu. Jadi dia kayak ada kopongnya tapi dia si terigunya tuh dia padat, bukan yang kayak membentuk serat-serat donat atau roti pada umumnya ya. Jadi itu beda, makanya kita nggak akan pakai ragi. Cuman kalau kalian bikin mau pakai ragi, mau pakai air, mau pakai susu, mau pakai apa, itu boleh. Sekali lagi, odading tuh is humble food, jadi kalian bisa pakai apa aja sih. Yang penting dia jadinya enak dan juga ada sedikit ngembang ya. Jadi teksturnya tuh kalau digigit enak ya. Jadi ini aku pakai resepnya ini persis kayak resep cakwe. Cuman di sini aku tambahin telur dan juga gula. Aku nggak tahu kalau yang jualan kayak gimana, cuman menurutku dengan resep ini dia enak, mencerminkan emang rasa odading yang pernah aku beli gitu. Nggak tahu kalau kalian coba odading yang lain ya. Oke, langsung aja ini bahan-bahannya. Yang pertama tentunya kita ada tepung terigu. Di sini aku pakai yang tepung terigu protein sedang all purpose. Cuman kalau kalian pakai protein tinggi juga bisa. Nanti paling liquidnya itu perlu sedikit lebih banyak karena tepung protein tinggi dia menyerap airnya dia lebih banyak. Terus ada gula tentunya, minyak, susu bubuk, garam, telur, baking powder, dan juga baking soda. Nah, ini takaran baking powder, baking soda. Kalau bisa sih jangan dikira-kira, karena kalau misalnya kurang, dia nanti kurang mengembang, dan kalau kebanyakan nanti dia bau soda dan juga rasanya sedikit aneh gitu. Dan untuk liquidnya di sini aku pakai susu, cuman kalau kalian mau pakai air silahkan ya. Oke, dan terakhir topping wijen supaya kayak apa odading yang lagi viral ya. Yuk, ini kita campur aja semuanya. Dan ini kita kan nggak akan ngulenin kan, karena kita akan diamkan di waktu yang cukup lama, jadi dia akan kalis dengan sendirinya gitu. Nah, that's why kita harus larutin dulu gulanya ke dalam si susunya ini. Jadi kita campur bahan-bahan cair ya, gula, susu, dan juga telur. Ini kalau kalian mau lebih lembut bisa sih diganti pakai apa, kuning telur semua, nggak usah pakai putih telur ya. Cuman gini aja ini udah enak. Lalu minyak kita masukin juga ke campuran yang bahan cair. Dan bahan keringnya ini kita aduk jadi satu ya. Garam dan juga ini susu bubuk ya. Kita aduk rata supaya mudah tercampur. Terus siapin sumpit atau garpu, karena aku nggak suka pakai tangan, nanti dia terlalu lengket. Ini kita masukin aja perlahan sambil diaduk. Sampai gini, ini kita pastikan semuanya dia menyatu dengan baik dan semua tepung-tepungnya dia jadi basah ya. Oke,
Oke, ini udah menyatu semua. Dan kita akan lanjut ulenin sebentar aja sampai permukaannya lumayan halus. Nggak perlu sampai kalis elastis. Nah, kalau udah gini, ini tinggal didiamkan aja. Kalau di suhu ruang biasa minimal kayak 5-6 jam. Supaya dia bener-bener bagus dan wangi juga. Kalau mau lebih mantap lagi, kalian diamkan di suhu ruangan 2 jam. Lalu sisanya masukkan kulkas semalaman. Nah, ini aku udah bikin kemarin. Jadi ini udah taruh di kulkas. Dia udah elastis dengan sendirinya. Kalian bisa lihat tuh. Jadi selain di Bandung, selain yang namanya odading, banyak juga sebenarnya jenis adonan goreng atau sweet fried dough kayak gini ya. Mau di Indonesia, mau di luar, mau di Singapura, mau di China, itu juga banyak. Tapi emang dia itu nyebutnya fried dough, bukan fried bread ya. Jadi ada perbedaan sih kalau menurutku. Jadi emang cocok ini disebutnya tuh cakwe manis gitu. Nah, ini sebenarnya kalian bisa cuman gini doang kayak di potong-potong, lempar, potong, lempar. Kalau yang jualan kan kayak gitu kan. Dia bakal ngembang dan bentuknya juga sebenarnya menarik. Cuman kita ini yang kali ini kita akan bikin bentuk kayak bantal gitu ya. Ini jangan lupa kita olesin minyak supaya nggak nempel. Tangan kita juga diolesin minyak, jangan terlalu banyak ya. Dan juga rolling pinnya ini diolesin minyak ya. Kalau udah, kita tipisin aja. Harus agak tipis ya kalau mau mengembang. Kalau nggak dia akan lebih padat. Selain itu, ini kan adonannya ini manis ya. Kalau misalnya terlalu tebal, nanti dia luarnya udah gosong, dalamnya belum matang gitu. Nah, ini udah roughly kayak gini. Ini sekarang kita taburin wijen. Dia akan bikin si odadingnya ini lebih wangi ya. Oke, kalau udah kayak gini kita giling lagi, tipisin dikit lagi ya. Supaya wijen-wijennya juga ini nempel semua. Oke, kalau udah, ini kita perlu minyak yang nggak terlalu panas. Jadi kalau kalian lihat pakai sumpit dimasukin ke dasar wajannya, dia tuh udah ada bubble-bubble kecil. Ini perlu di note juga, ini agent pengembangnya itu kan dia pakai soda, baking soda, baking powder yang which is dia mengandung baking soda juga. Jadi emang dia akan mengembang ketika dia kena panas. Nah, kalau misal kalian mau lebih maksimal ngembangnya, itu kalian boleh goreng adonannya ini dalam adonannya dia keadaan dingin, terus kita masukin ke minyak yang memang jauh lebih panas daripada ini ya gitu. Tapi kalau misalnya nggak dingin juga sebenarnya dia bakal ngembang sih. Cuman kalau misalnya kita mau ngomong titik ekstrim ya, adonan dingin, minyak panas dia ngembang gitu ya. Oke, sekarang kita akan bentuk. Jadi sekarang ini kita akan masukin aja ke minyaknya. Nah, terus kalau udah ini kita puter-puter aja kayak gini. Tuh, lihat dia langsung mengembang ya. Kalau dia nggak mengembang itu banyak kemungkinan ya. Misalnya minyaknya dia kurang panas. Kedua, ngegilingnya dia kurang tipis, jadi terlalu tebel. Kalau nggak bisa juga emang komposisi si baking soda dan baking powder itu kurang ya. Tapi biasanya sih karena ngegilingnya itu dia terlalu tebel, jadi adonannya berat. Nah, ini kalau udah kayak gini, ini kita angkat. Nah, sekarang kita belah ya. Oh, kalian lihat tuh. Sekarang kita cobain. Ini ada dua, yang satu tuh gelembung banget, yang satu dia normal. Nah, yang ini tuh sebenarnya ini tadi aku ngegilingnya dia terlalu tipis, jadi dia bener-bener gelembung banget ya. Dan wijen-wijennya juga ini kurang nempel, jadi mestinya tadi sebelum kalian taburin wijen tuh semprot sedikit air gitu loh. Kalau nggak kayak dibasahin dikit terus taruh wijen supaya nanti terigu-terigunya tuh pada nempel ke wijennya gitu. Cuman ya nggak masalah sih, ini masih ada nempel-nempel dan bisa kita tabur anyway ya. Oke, kita akan lanjut goreng yang lain. Nih, kita belah yang kopong dulu. Tuh, lihat. Ini yang tadi aku bilang, aku gilingnya terlalu tipis. Tapi sesuai selera, kalau kalian emang suka yang sangat kopong kayak gini nih boleh. Ini yang normalnya nih. Nah, tuh, lihat ya, dia masih nggak sampai bolong gitu. Cuman tetap dia berongga. Oke, sekarang kita cobain. Paling enak makan odading itu emang harus waktu anget-anget. Ini udah agak dingin karena tadi di shooting dulu ya.
Manis, enak, gurih, dan ini bener-bener gampang karena nggak perlu diulenin, kita nggak perlu pakai ragi, jadi nggak perlu ada waktu proofingnya gimana karena kita ini bikin odading. Kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk komen di bawah ini, like, subscribe, dan lain-lain. Dan kalau kalian recook, tag ke @devinaherman @devispantry. Stay tune terus and see you in the next video.